Oke, assalamualaikum. Nah, jadi kita mulai. Nah, ini sedikit quote. The land is where our roots are. The children must be taught to feel and live in harmony with the earth. Oleh Maria Montessori. Jadi betapa pentingnya tanah itu sendiri ya untuk baik untuk kehidupan dan anak cucu kita kelak, seperti itu. Biasanya dikenal juga adanya warisan dan lain sebagainya, tanah kelahiran. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas yaitu terkait dengan ruang lingkup dari administrasi pertanahan itu sendiri. Nantinya kita akan membahas dua aspek dari ruang lingkup administrasi pertanahan. Nah, pertama-tama jadi kita akan sedikit membahas sendiri dari tujuan pembangunan bidang pertanahan itu sendiri. Nah, tujuan pembangunan bidang pertanahan yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya pencapaian dari tujuan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan pertanahan dan pengembangan administrasi pertanahan, yaitu meliputi aspek apa saja? Ada aspek pengaturan, penguasaan, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah. Nah, ini termasuk semuanya ruang lingkup dari administrasi pertanahan itu sendiri. Nah, gambaran lebih jauhnya nanti akan kita bahas. Nah, aspek pertama yang akan kita bahas yaitu terkait penatagunaan tanah. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika kita membahas tentang penatagunaan tanah itu? Jadi pastinya yaitu dia merupakan serangkaian kegiatan berupa kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang, dan serasi. Nah, fungsi ini sejalan dengan pasal 14 dan pasal 15 pada Undang-Undang Pokok Agraria. Di sana dijelaskan yaitu upaya yang menghendaki agar perencanaan tanah dan usaha-usaha pemeliharaan tanah meliputi usaha mempertahankan keutuhan tanah dan mencegah kerusakan. Nah, penggunaan tanah sendiri dibedakan menjadi dua macam penggolongan. Yang pertama yaitu penggunaan tanah perdesaan berupa pertanian dan peternakan. Selanjutnya penggunaan tanah perkotaan yaitu pemukiman, jasa, dan instansi. Nah, seperti itu. Nah, pelaksanaan penata gunaan tanah sendiri dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil survei dan analisa lapangan dikaitkan dengan kebijakan perencanaan pemerintah setempat. Nah, serta perencanaan yang sudah ditetapkan oleh yang sudah ditetapkan itu untuk diperoleh suatu data dari pokok perencanaan sendiri, penggunaannya seperti apa. Nah, seperti itu. Atau kita bisa disebut dengan land use planning. Nah, selanjutnya sedikit ada ilustrasi terkait penatagunaan tanah itu sendiri. Seperti apa? Oke, sebentar.
Tata guna tanah. Dalam ketentuan, menimbang huruf A, TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam ditegaskan bahwa sumber daya agraria atau sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Kita sudah semestinya mengelola dan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui lebih dalam mengenai tata guna agraria dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya alam yang kita miliki. Tata guna agraria atau agrarian use planning terdiri atas tata guna tanah atau land use planning, tata guna air atau water use planning, dan tata guna ruang angkasa atau air use planning. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tata guna tanah secara lebih rinci. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tata guna tanah? Pada pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, dijelaskan bahwa penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Sedangkan, menurut R. Suprapto, tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara. Jadi kesimpulannya, tata guna tanah adalah pengelolaan tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan tata guna tanah. Di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, tujuan tata guna tanah diantaranya: yang pertama, mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan. Yang kedua, mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Yang ketiga, mewujudkan tata tertib pertanahan. Dan yang keempat, menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah. Lalu, apa aja sih dasar hukum yang mengatur tata guna lahan? Ada 4. 1. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 2. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa wewenang negara atas bumi, air, dan ruang angkasa yang disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria. Berkaitan dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria,
pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai pengaturan pelaksanaan ketentuan pasal tersebut. Misalnya garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dalam GBHN 1988 telah dipertajam masalah tata guna tanah dan tata ruang dengan merinci bidang tertentu yang memiliki kaitan dengan penggunaan tanah, yaitu bidang pertanian. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi, penatagunaan tanah berasaskan keterpaduan, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Penatagunaan tanah diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten atau Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. RT/RW menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan ruang di daerah tersebut, dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi penghargaan pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan RT/RW kabupaten atau kota. Penatagunaan tanah ini diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam RT/RW kabupaten atau kota. Jangka waktu RT/RW sebagaimana ditetapkan dalam pasal 26 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah 20 tahun. Penatagunaan dilakukan secara bertahap melalui penetapan, penyesuaian, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu instansi yang membidangi pertanahan di kabupaten atau kota, dan masyarakat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan rencana waktu RT/RW yang telah ditetapkan. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran kita selanjutnya. Nah, itu tadi terkait penatagunaan tanah seperti apa, instansi yang terkait, dan seperti apa detail dari penatagunaan tanah. Selanjutnya kita kembali ke materi. Jadi tadi sampai sini penataan penguasaan pertanahan ya selanjutnya. Oke. Jadi selanjutnya kita membahas penataan penguasaan pertanahan. Nah, di sini fungsi dari penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi land reform atau reformasi pertanahan atau reforma agraria seperti itu biasanya. Nah, di sini ada beberapa macam. Ada fungsi sosial hak atas tanah, pemilikan penguasaan tanah yang dibatasi, ada asas bahwa setiap pemilik tanah harus harus menggarap, mengusahakan sendiri tanahnya. Dan yang terakhir, pemerintah menguasai tanah yang melebihi batas maksimum dari pemilikan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat
video lagi terkait reforma agraria itu seperti apa. Halo Sobat ATR BPN, tahukah kamu apa itu reforma agraria? Reforma agraria adalah suatu penataan kembali, susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan rakyat kecil, seperti petani, buruh tani, nelayan, dan lainnya, secara menyeluruh dan komprehensif. Nah, Sobat ATR BPN, pernahkah terpikirkan oleh kalian mengapa kita perlu reforma agraria? Reforma agraria diperlukan yang pertama untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Yang kedua, dengan adanya reforma agraria, kita dapat menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Keempat, meningkatkan ketahanan pangan. Dan kelima, menyelesaikan konflik agraria. Adapun sumber-sumber tanah dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu tanah pelepasan kawasan hutan, tanah bekas hak guna usaha atau hak usaha yang ditelantarkan, dan tanah negara bebas. Berikut Sobat ATR BPN, penjelasan singkat mengenai reforma agraria. Semoga dapat membantu Sobat ATR BPN dalam memahami reforma agraria. Nah, seperti itu terkait dengan reforma agraria sendiri. Jadi seperti apa bentuknya, tujuannya seperti apa. Selanjutnya kita kembali ke presentasi. Nah, itu tadi terkait tentang reforma agraria. Selanjutnya kita masuk ke tugas dari minggu kelima sendiri. Jadi silahkan mencari best practice dari penata gunaan tanah di Indonesia, baik di kota maupun kabupaten. Silahkan nanti pemilihan lokasi kajian antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain sebaiknya berbeda. Nah, selanjutnya terkait penataan penguasaan tanah di Indonesia dari fungsi yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi ada 4 tadi. Nah, silahkan dicari dasar hukum terkait penataan penguasaan tanah dan silahkan dicari artikel atau berita yang terkait dengan land reforms. Minimal satu artikel jurnal dan satu artikel berita terkait land. Nah, selanjutnya silahkan mengkaji 2 poin di atas dengan alat analisis yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, kan hanya pakai satu alat analisis saja. Nah, assignment ini maksimal atau deadline-nya dibutuhkan pada 30 September 2020 atau kemudian dari saya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.